Box to Box Media Network. Sigap membangun negeri. Halo sahabat PUPR, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ketemu lagi di podcast Sigap Membangun Negeri, persembahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan tentunya masih bersama saya Imam Wibowo, semoga belum bosan juga. Dan tentunya ini bisa dilihat bersama-sama juga di YouTube channel dari Kemen PUPR. Nah, buat sahabat PUPR tentunya kita pasti akan selalu menemani muncul dengan tema-tema yang dan juga topik obrolan yang selalu menarik tentang pencapaian dari Kementerian PUPR. Dan kali ini kita akan ngebahas soal bendungan dan danau. Tuh, udah lama kan nggak ngomong soal bendungan dan juga danau. Nah, orang yang paling tepat untuk ngobrol soal bendungan dan juga danau adalah orang yang akan saya ajak ngobrol pada kesempatan kali ini. Dan beliau, serius ya, dan beliau adalah Bapak Erlangga Marjono selaku Direktur Bendungan dan Danau, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Apa kabar Pak Erlangga? Baik, alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat. Nah itu, kalau kata-kata sehat tuh sekarang tuh kayaknya emang lebih dalam maknanya Pak ya? Lebih dalam. Harus selalu sehat ya. Amin, insya Allah. Nah, Pak Erlangga Marjono ini lebih akrab dikenal dengan panggilan Pak Ari. Ya. Pak Ari, ini kalau kita ngomongin soal bendungan dan danau, memang udah paling pas adalah Pak Ari sebagai orang yang kita ajak ngobrol. Ya. Nah, sebelum kita update mengenai perkembangan bendungan dan juga danau yang ada di Indonesia lewat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, mau dong diajak kenalan sama sahabat PUPR tentang yang namanya Ditjen SDA atau Sumber Daya Air. Itu apa aja sih Pak tugasnya yang katanya nih membantu dalam misi memenuhi ketahanan air dan juga pangan kesejahteraan rakyat Indonesia. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas. Jadi Direktur Jenderal Sumber Daya Air itu adalah suatu unit eselon 1 di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan. Ya. Nah, di dalamnya ada beberapa pilar. Yang pertama adalah konservasi sumber daya air, kemudian yang kedua pendayagunaan sumber daya air, dan juga pengendalian daya rusak air. Pengendalian daya rusak air. Kalau tadi Mas bilang ada ketahanan pangan dan lain sebagainya, nah, kita lebih jauh juga ada ketahanan terhadap bencana. Kan kita tahu bencana yang diakibatkan oleh air juga sangat banyak. Ada banjir dan lain sebagainya. Setuju. Itu Mas. Nah, Pak Erlangga dan juga buat sahabat PUPR nih, kalau nanti yang lihat di YouTube channel kita, kalau ngeliat kali ini kita agak berbeda, biar variasi. Kita kali ini pakai masker. Karena kalau zaman sekarang kalau nggak pakai masker nggak trendy. Justru kalau nggak pakai masker kita jauhin. Itu orang bahaya. Nah, Pak Ari, kabarnya tuh di tahun 2020 ini Kementerian PUPR sudah membangun 5 bendungan baru ya Pak ya? Iya. Untuk mendukung tadi ketahanan air dan juga pangan. Dan kira-kira juga Pak, bisa diceritain nggak Pak tentang 5 bendungan baru tersebut? Dan juga ada pencapaian apa baru lagi apa nih Pak yang dicapai sepanjang 2020 ini? Jadi 5 bendungan yang dimaksud bendungan baru tadi itu adalah bendungan yang baru akan kita mulai ya pembangunannya tahun ini. Ada 5 bendungan, yaitu Bendungan Tiusuntuk, Bendungan Jeragung. Sebentar Pak, yang pertama bendungan apa Pak? Tiusuntuk. Bendungan? Tiusuntuk. Tiusuntuk. Di daerah mana tuh Pak? Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Jadi sahabat PUPR yang selama ini kalau mentok pengetahuan bendungan cuma Jatiluhur sama Gajah Mungkur ya? Gajah bener Mungkur, ya? Saya pun ragu. Itu kalau mentok doang. Sekarang kita akan belajar bendungan-bendungan yang ada di Indonesia bersama dengan Pak Ari. Yang pertama tadi bendungan. Ini yang 5 baru ya? Yang 5 baru nih Pak. Tiusuntuk. Suntuk ngantuk Pak. Waduh. Atau di bahasa sana. Tiusuntuk itu di NTB. Tiusuntuk di NTB. Pertama. Kemudian Bendungan Jeragung. Bendungan Jeragung di Jawa Tengah. Tepatnya di daerah mana tuh Pak? Di Semarang. Semarang. Kabupaten Semarang. Ungaran. Sana. Terus ada Bendungan Sepaku Semoy. Sepaku Semoy. Itu di mana Pak? Di Kalimantan Timur. Kemudian Ameroro. Namanya keren-keren ya. Ini kenapa? Indonesia tuh keren loh bahasa-bahasanya. Ameroro. Kayaknya serem banget nih bendungan nih. Galak tuh tegas banget nih. Ameroro kayak orang sana, orang selatan. Emang di mana tuh Pak Ameroro Pak? Ameroro tuh di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Ameroro. Kemudian yang kelima Budong-Budong. Budong-Budong. Itu di Sulawesi Tengah.
Oke, Iya. Budong-Budong Sulawesi Tengah ya. Ya. Nggak ada hubungannya sama PPR ya dengan odong-odong ya. Budong-budong Ya, di Sulawesi betul. Tengah. Ya. Itu baru dibangun Pak ya? Itu 5 bendungan itu baru akan kita mulai di tahun ini. Oke. Di samping itu gini Mas, jadi sejak tahun 2014 sampai 2019, Iya. jadi kalau bikin bendungan ini kan nggak bisa sebentar ya. Oh, iya Bendungan Pak, nggak bisa itu sebentar. gede banget tuh, Pak itu. Kan PUPR bukan Rojonggrang. Iya, makan waktu. Artinya kita membangun bendungan itu sudah yang baru ya, yang Iya, baru iya. program bangun bendungan yang masif ini baru kita mulai sejak 2014 Iya. periode yang lalu ya, 2014 sampai 2019 itu ada 61 bendungan yang kita 61, programkan ya, yang kita 61, Pak. yang kita programkan. Nah, ini 15 bendungan itu sudah selesai. Oke. 15 bendungan sudah selesai. Kemudian ada 46 bendungan yang masih dalam proses pembangunan. Termasuk di dalamnya yang 5 tadi itu baru. Gitu. Iya. Jadi semuanya ada 61 dan secara bertahap akan kita selesaikan semua insya Allah tuntas sebelum tahun 2024. Wah, semangat ya Pak. Semangat. Banyak banget loh Pak tuh. Iya. Ini kalau kita lihat Targetnya, kurun- Pak. Iya, kalau kita lihat kurun waktunya ini 2 periode ini 10 tahun ya. Iya, iya. Nah, sampai sekarang ini 2014 sampai 2019 ini progresnya itu 50%. Jadi memang 10 tahun ini kita akan selesaikan itu bendungan 61 itu. Jadi selama 10 tahun ini 61 bendungan. Jadi sampai dengan sekarang itu 50%. udah sekitar progresnya. 30 ya. Iya. Sisanya 4 tahun lagi dong Pak. Iya, ke depan ini secara bertahap tiap tahun akan kita selesaikan beberapa bendungan. Waduh. Tuh. Kebayang ya sahabat PPR ya. Betapa kurang tidurnya Pak Hari itu. Dalam 4 tahun ini mesti ngejar 30 nih. Berarti setahun tuh kira-kira mesti ada 7 mungkin ya. Iya, sekitar segitu lah. Wow. Dengan setiap tahun yang harus kita selesaikan. Dikejar ya Pak ya. Ya, iya. Nah Pak, kita juga tahu bahwa namanya jumlah penduduk itu kan setiap tahun meningkat. Ya. Dan juga pastinya kalau jumlah penduduk meningkat, Ya. kebutuhan air, Ya. pangan juga meningkat juga tuh. Sehingga kalau nggak dikelola dengan baik, dengan benar, pasti akan berantakan tuh Ya. ke depannya. Nah, pembangunan bendungan, irigasi. Nah, Pak ini saya baru dengar nih, embung. Embung itu apa sih Pak? Embung itu tampungan air yang seperti danau tapi lebih kecil dan buatan manusia. Oh gitu. Nah, jadi kalau danau atau situ itu alam ya. Alam ya? Tampungan alam. Nah, ini kalau embung ini seperti danau atau situ tapi dia buatan. Oh buatan ya. Nah. Oke. Situ itu danau tapi bahasa Sunda ya. Oke. Bahasa serapan dari bahasa Sunda menjadi situ. Oke. Jadi kalau embung itu buatan Embung itu manusia buatan, ya. lebih kecil ya. Iya, lebih kecil. Dan juga namanya tadi Bapak juga bilang mengenai tugasnya untuk mencegah bencana karena air dan juga infrastruktur sumber daya air lainnya adalah upaya mencapai ketahanan air dan juga kedaulatan Iya. pangan sebagai bagian dari nawacita Presiden Joko Widodo. Iya. Mungkin bisa diceritakan Pak ke sahabat PUPR terkait rencana pembangunan bendungan? Iya. Jadi tadi saya sampaikan 61 bendungan itu Mas. Iya, Jadi benar. sebelumnya itu di Indonesia ini kan sudah punya lebih dari 200 bendungan ya. Lebih dari 200 bendungan itu sudah ada di Indonesia. Udah ada, Pak. Ya tadi yang disampaikan salah satu Jatiluhur tadi itu ya. Itu dari zaman dulu Pak, pelajaran dari SD zaman dulu sampai sekarang itu aja kayaknya. Ya, itu bagian dari 200 lebih bendungan yang sudah beroperasi di Indonesia. Oke. Nah, nanti diharapkan dengan adanya tambahan bendungan yang 61 Iya. itu, yang pertama adalah luas daerah irigasi yang bisa diairi atau yang bisa disuplai oleh bendungan ini Iya. bertambah 35%. Oke, Pak. Ya. Kemudian tampungan ya, Iya. dari tampungan dulu, tampungan yang tadi 200 lebih bendungan itu, Iya. kemudian nanti kalau kita jadi 61 bendungan ini, Mhm. menambah 23% tampungan. Menambah 23% Ya, tampungan ya, dari sisi Iya. tampungannya. Kalau dulunya itu 12,46 miliar air, kita sudah bisa menampung 12,46 miliar air. 12 miliar air. Bayangkan kalau 1 ember itu paling berapa liter tuh ya? ya. Itu hitungannya apa kayak Pak? Liter atau apa sih Pak kalau Kubik. Ya. 12,46 miliar kubik. Kubik itu udah ngomong volume Pak ya. Kubik itu dalam volume. Oke, ada masalah anak IPS. Pasti bingung tuh ngitung volume tuh. Ya, kubik itu ya mungkin kalau dari liternya dikali 1000 kali ya. Dikali 1000. Oke. Pokoknya banyak aja sobat PPR ya, udah ngomong miliar loh. Iya, Udah iya. miliar kubik pula. Oke. Nah, itu yang sudah pernah ditampung oleh kita di ratusan bendungan yang lalu dan Iya. sekarang kita tambah menjadi 16,29 miliar. Jadi nambah Wow. 23%. Jadi sebenarnya air di Indonesia ini banyak loh Mas.
air itu setiap tahun ya di Indonesia itu kurang lebih ada 3 triliun meter kubik. Pak, itu yang hitungnya siapa sih, Pak? Iseng banget sih, Pak. Hitung air loh, Pak. Iya, jadi termasuk saya nampung di embernya capek banget loh. Itu termasuk air yang dipakai sama Mas ini, pakai sama teman-teman semua jumlahnya di Indonesia tuh setahun itu 3 triliun. Oke. Nah, itu yang baru bisa ditampung itu baru 12 miliar tadi itu. Dari triliunan itu baru tampung miliar. Jadi masih ada triliunan lainnya yang siap-siap beleber kemana-mana nih. Makanya kan suka ada banjir dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus dikelola dengan menggunakan infrastruktur. Oke. Lanjut tadi ya. Tadi Pak. yang tampungan bertambah 23%, luas daerah irigasi yang bisa dilayani oleh waduk atau bendungan menjadi 35%. Jadi daerah irigasi itu gini, Mas. Daerah irigasi itu sawah tuh ya. Iya. Sawah itu kan perlu air. Oh iya, Pak. Kalau nggak mati, Pak. Kalau nggak mati. Apalagi kalau pada saat awal musim tanam itu kan perlu banyak air di sana. Iya. Nah, airnya itu banyak daerah irigasi kita yang belum mendapat jaminan pasokan dari bendungan. Oke. Jadi kalau bendungan itu kan karena punya simpenan air, Iya. dia bisa ngirim air kapan aja kan gitu sesuai benar. dengan pola operasinya. Tinggal diatur, Pak ya. Oke. Tapi banyak juga yang cuman ngambil langsung dari sungai. Nah, bisa dibayangkan kalau musim kemarau itu kan kadang-kadang sungainya kering, debitnya berkurang dan sebagainya. Itu bisa diairi dengan bendungan, itu luasnya meningkat ya. Dari 761.000 menjadi 1,1 juta hektar. Kalau nanti bendungan yang tadi kita cerita itu sudah jadi semua. Gitu. Iya. Kemudian juga ada layanan air baku. Apa? Air baku. Air baku. Bukan air beku ya, air baku. Air baku itu apa? Air baku tuh gini. Kalau kita langganan PDAM tuh. Langganan PDAM kan kita beli sudah jernih gitu ya. Sudah jernih. Nah, sebelum dia dibikin menjadi air yang siap kirim ke konsumen itu. Siap pakai. Nah, itu sebelum diolah itu namanya air baku. Oh. Jadi air sebagai bahan baku untuk dijadikan air bersih gitu ya. Oke. Itu namanya air baku. Itu layanan air baku juga meningkat. Kalau nanti bendungan kita ini yang 61 itu udah jadi semua gitu ya. Dari 169 meter kubik menjadi 224 atau sekitar 24% naiknya untuk layanan air baku. Gitu. Di samping itu juga ada potensi listrik, Mas. Jadi bendungan itu bisa membangkitkan listrik juga gitu. Dan dia hanya dipakai airnya aja, air tenaganya aja, airnya aja dipakai. Itu meningkat. Memang nggak terlalu banyak karena itu memang bukan tugas fungsi utama kita ya. Tapi ada potensi di situ. Bisa dimanfaatkan lah ya. Itu nambah 4%. 4%. Kalau bendungannya 61 bendungan itu jadi. Oh iya. Ya kalau 41%, 4% dari segitu banyak bendungan lumayan gede juga sih kalau dihitung-hitung ya. Kalau kesetrum sakit juga itu. Ya, Pak. Pak. Nggak malas ngebayangin ya, Pak. Iya. Nah, sahabat PUPR, kita lanjutkan lagi belajar mengenai air bersama dengan Pak Ari. Pak Ari kalau di anagram jadi air juga. AIR. Nah, Pak, kalau tadi kan Bapak juga bilang bahwa fungsi bendungan adalah sebagai salah satu media tampung air. Tapi kan zaman sekarang nih, dengan zaman yang juga makin berkembang dan kesempatan juga untuk exposure promosi yang walaupun secara konvensional, secara digital atau diniatin atau nggak sengaja juga kan. Namanya bendungan kan juga bisa menjadi lahan pariwisata ataupun konservasi sehingga secara nggak langsung juga bisa membantu kesejahteraan masyarakat di sekitar dari daerah yang ada bendungan tersebut. Nah, Pak Ari bisa menjelaskan nggak tentang fenomena ini ataupun benefit ini? Seperti kita tahu tuh air itu kan adalah sumber daya yang mengalir ya. Air itu rezeki, Pak. Resources, flowing resources. Gitu. Flowing resources. Dan dari sononya itu udah air tuh ngalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Benar. Itu sudah hukum alam gitu ya. Jadi kalau kita bikin bendungan di satu lokasi yang memang lebih tinggi dari daerah yang akan dimanfaatkan, yang akan mendapat manfaat gitu ya. Kan tentunya harus ada juga manfaat yang diterima oleh daerah yang menjadi tuan rumah bendungan ini gitu. Ya kan? Mereka menampung atau mempersiapkan air tersebut mereka menampung airnya yang pakai saudara-saudara kita yang dihilir. Tentunya kan juga harus di-create potensi-potensi yang ada di sekitar bendungan itu. Gitu Yang sekarang juga sedang kita kembangkan itu adalah bendungan sebagai daerah tujuan wisata. Sehingga landscape-nya kita perbaiki, Mas. Landscape-nya kita tata sedemikian rupa sehingga layak dikunjungi. Iya, Pak.
dan Instagramable mungkin ya. Itu istilahnya apa zaman sekarang itu kalau mau jualan Iya. ataupun mau tampil, mau bikin apapun juga, itu udah kayak standar pergaulan masa kini, Pak. Iya, Semua mesti Instagramable. Dan kekinian lah, menjadi Iya, lokasi yang ikonik gitu. Benar. Sehingga bisa dijadikan sumber daya untuk pemanfaatan pariwisata. Iya. Kemudian di luar itu juga dengan adanya genangan itu ada potensi perikanan darat. Perikanan darat itu maksudnya perikanan yang bukan di laut ya. Iya, perikanan Pak. yang air tawar. Air tawar ya. Nah, itu juga bisa dikembangkan walaupun dengan cara-cara yang ramah dengan lingkungan ya. Artinya tidak dengan keramba, tapi dengan pancing. Ya. Itu kalau ada tampungan seperti itu dijamin ikannya besar-besar, Mas. Dan itu sudah ada beberapa bendungan yang memang ada ikan-ikan khas yang bisa tumbuh di sana dan besar-besar dan bisa menjadi daya ungkit ekonomi masyarakat di sana. Waduh. Itu jadi manfaat untuk tuan rumah yang daerahnya ada bendungannya tuh bisa ikut menikmati gitu. Benar. Berarti biasa tuh yang daerahnya ada bendungan pasti banyak juragan ikan cupang. Iya. Lagi tren, Pak. Iya. Ikan cupang tuh. Sama buaya juga bisa di situ. Pak, yang masa buaya sih, Pak? Pak, tega banget mau wisata kok buaya sih, Pak? Buaya itu binatang paling setia selama dia di air gitu. Oh iya. Ya, oke, Pak. Sebelum kita belok kemana-mana obrolan kita sahabat PUPR. Udah ngomongin buaya. Tapi, nah bener sih Pak, memang apalagi buat teman-teman, buat sahabat PUPR juga kalau emang jalan-jalan bisa nyampe ke bendungan aja. Maksudnya bendungan kan bukan tempat tujuan wisata yang umum kan. Jadi ada satu kebanggaan. Bisa nyampe, dan apalagi kalau tiba-tiba udah sampai sana, bendungannya keren, bagus, dan pas di foto keren juga kan bisa jadi promosi secara nggak langsung bahwa Indonesia tuh keren gitu loh. Dan juga hasil kerja dari Kemen PUPR juga ternyata keren-keren loh di sepelosok Indonesia ini. Nah, kemudian kita masih bersama dengan Pak Ari juga. Sahabat PUPR, kalau kita bicara mengenai bendungan juga bahwa tadi juga Pak Ari sedang membicarakan, udah ngasih tahu juga sih seberapa besar benefitnya bendungan kalau ada dan juga danau di sisi ekonomi masyarakat sekitarnya. Tapi Pak, seberapa signifikan sih Pak kontribusi pembangunan bendungan saat ini Pak ya? Dan juga nanti ke masa depan untuk menyokong ekonomi kita yang saat ini, apalagi sekarang kita semua nggak cuma Indonesia, seluruh dunia lagi kayaknya tuh kayak ribet banget hidupnya dengan masalah COVID-19 ini Pak. Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa pembangunan bendungan ini memerlukan proses, Mas. Memerlukan proses yang tidak sebentar dan juga memerlukan sumber daya yang besar juga. Iya, setuju. Memerlukan tenaga kerja yang banyak, memerlukan bahan baku yang banyak, dan juga memerlukan dukungan-dukungan lain ya, dukungan logistik dan lain sebagainya. Nah, inilah yang bisa menjadi daya ungkit ekonomi di daerah sekitarnya. Ya, jadi selama proses pembangunan bendungan ini kan ada sendi-sendi ekonomi yang bisa bergerak di sana. Mulai dari yang paling sederhana mungkin ada tempat makan yang melayani buruh-buruh itu, kemudian ada tempat kos, tempat penginapan dan lain sebagainya yang melayani vendor-vendor dari kegiatan ini. Juga ada transportasi juga Pak juga. Dan juga ada sirkulasi dana ya, benar. yang dari dibelanjakan oleh teman-teman penyedia jasa di lokasi pembangunan bendungan. Dan tentunya akan lebih efektif kalau kita menggunakan tenaga kerja yang ada tersedia di sana gitu. Jadi secara umum juga dia bisa menjadi trigger ya untuk bisa menghidupkan atau menggerakkan sendi-sendi ekonomi di lokasi pembangunan bendungan. Oke Pak, tadi kita udah ngomong soal bendungan, pengen juga tahu ngomong soal danau. Tapi kalau ngomong soal air kan kita juga nggak lepas dari namanya istilahnya banjir nih Pak. Ini juga ada, kita memasuki juga udah musim hujan. Ini kalau namanya banjir kan emang sering terjadi di saat hujan deras, bahkan menjadi apalagi tinggal di Jabodetabek Pak, langganan, rutinitas, yang kadang-kadang disebel lama-lama udah pasrah gitu kan ya Pak. Dan juga nggak cuma di Jabodetabek, tapi juga di beberapa provinsi lainnya. Nah ini boleh diceritakan kepada teman-teman, kepada sahabat PUPR juga, ini penyebab banjir itu apa sih Pak? Selain juga emang nasib. Makasih Mas Imam. Jadi tadi kan seperti saya sampaikan di awal bahwa salah satu tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air adalah pengendalian daya rusak air tadi ya. Nah, itu dia Pak. Pengendalian daya rusak air itu termasuk di dalamnya ini banjir ini. Gitu. Jadi banjir ini memang masalah umum yang terjadi di daerah perkotaan ya. Jadi tadi saya juga cerita ada 3 triliun air
Nah, 3 triliun air itu, ya itu kalau tidak itu belum dapat kiriman dari atas ya? Itu sudah termasuk hujan. Termasuk Itu juga, sumbernya ya? dari hujan. Sumbernya Oke. dari hujan. Nah, itu yang 3 triliun itu yang harus kita kelola ya. Iya. Jadi tidak menyebabkan bencana, tapi justru menjadikan mendapatkan manfaat kita dari situ. Iya. gitu. Oke. Nah, kalau kembali ke masalah banjir tadi, memang yang pertama penyebabnya karena memang curah hujan di Indonesia ini kan tinggi. Iya. Ya. Potensi air tadi sampai 3 triliun tadi itu ya. 3 triliun. Setahun. Iya. Nah, potensi airnya curah hujannya tinggi, kemudian juga seiring dengan berkembangnya pembangunan, kemudian jumlah penduduk semakin banyak, Iya. sehingga daerah-daerah yang dulunya menjadi tempat untuk air bisa meresap atau air bisa parkir istilahnya Iya. sebelum dia mengalir ke laut itu menjadi berkurang. Oke. Jadi akhirnya tempat parkirnya hilang, tempat resapannya hilang, terus ya, jadi dia menjadi Dia nyari di tempat banjir. lain ya. Dia nyari tempat yang lebih rendah tadi kan, Iya, seperti iya, kita bilang, benar. pasti mencari tempat yang lebih rendah. Nah, jadi itu kira-kira Mas anunya. Jadi emang ada komitmen juga dari Kementerian PUPR juga untuk mengendalikan yang namanya banjir tersebut Pak ya? Iya. Memang kalau banjir itu kan fungsinya kejadiannya tuh peluang. Jadi seperti frekuensi gitu. Jadi kita tidak tahu kapan akan terjadi. Iya. Dan kita juga tidak bisa menghilangkan, Mas. Iya, Kita tidak bisa menghilangkan. Itu Iya. tidak mungkin. Paling kita mengurangi risiko Iya. dan mengurangi risiko atau dampak terhadap kerugian itu. Oke. Mengurangi. Termasuk yang itu Pak ya, yang Iya. buka tutup bendungan tuh termasuk kegiatan untuk meminimalisir banjir atau gimana Iya. Pak? Ini orang awam nih, Pak. Iya. Pak. Iya. Jadi sebenarnya pengendalian banjir ini ada 2 pendekatan ya. Iya. Pendekatan dengan struktural yang dengan bikin bendungan, Oke. bikin saluran, bikin normalisasi atau bikin Iya. tanggul dan lain sebagainya itu. Kemudian juga ada pengendalian secara non struktural. Non struktural itu bisa dengan vegetasi. Kalau Mas Imam kan suka lihat ada orang penanaman pohon, Iya. kemudian pembersihan daerah pembersihan sungai dan lain Iya. sebagainya. Itu termasuk kegiatan-kegiatan yang non struktural. Oke. Itu juga termasuk dalamnya adalah pemetaan. Pemetaan. Jadi sudah kita bisa ketahui nih daerah banjir tuh udah bisa kita petakan. Iya, Kalau iya. kita tahu petanya itu daerah banjir ya kita harus waspada di situ. Iya. Ya. Diperhatiin banget tuh Pak ya. Diperhatiin banget. Udah diperhatiin tuh masih tetap banjir ya Pak? Atau jangan mendirikan bangunan yang rentan terhadap banjir di Iya, situ. atau malah mengambil resapan air gitu Pak ya. Nah, itu itu Mas. Oke. Nah sekarang sahabat PUPR kita ngomongin soal danau. Ya. Nah Pak, yang saya tahu nih Pak ya, Kementerian PUPR itu melakukan revitalisasi 10 danau. 10 danau dari 15 danau kritis. Mau juga dong Pak di-update mengenai program revitalisasi ini Pak? Ya. Di Indonesia nih kita punya banyak danau, Mas. Iya. Danau atau situ ya. Jadi tadi Iya. saya situ itu danau tapi pakai bahasa Sunda. Serapan, bahasa Sunda Iya. ya. Itu sekitar 940 danau dan situ seluruh Indonesia. 940 Itu danau. yang sudah kita yang sudah kita inventarisir, yang sudah kita sentuh dengan kegiatan-kegiatan kita. Iya, udah punya nama juga ya, gitu ya. Aslinya yang alam ya lebih banyak lagi mungkin, ribuan mungkin ya. Iya. Nah, 940 tadi itu ada 15 danau yang prioritas. Oke. Jadi bukan danau kritis ya. Oh, prioritas Tapi ya, Pak? prioritas. Iya, oke. Dan ada 15 danau prioritas, Iya. yaitu Danau Toba, kan orang sering dengar ya. Iya. Danau Sentarum, kemudian ada beberapa danau kecil yang ada di Hulu Mahakam, Iya. kemudian Danau Limboto, Tondano, Sentani, Poso, Matano, Tempe, Batur, Rawa Pening, Rawa Danau, Kerinci, Singkarak, dan Maninjau. Oke. Itu danau prioritas. Nah, tadi sampaikan Mas Imam, 10-nya sudah kita programkan untuk revitalisasi. Iya. Tapi kan tidak bisa sekaligus jadi ya Mas ya. Benar. Hanya secara bertahap dan Iya. berkelanjutan, terus kita kita revitalisasi. Oke. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana itu danau bisa bermanfaat secara berkelanjutan. Iya. Itu kita juga tidak bisa hanya mendekati secara fisik saja gitu tuh. Harus kita sentuh juga dengan dengan non fisiknya Yaitu, gitu. Pak? Yaitu dengan penetapan sempadannya Iya. untuk mengurangi akupansi daripada danau. Iya, Itu kan iya. semakin berkurang jadinya. Akupansi maksudnya apa tuh Pak? Akupasi itu maksudnya perambahan
perambahan lahan, perambahan daerah badan air danau itu. Gitu. Oke. Itu dari ada 10 danau prioritas apa 10 ya? danau prioritas. 15 baru kita sentuh 10. Oke. Nah, dari 15, 10 ya sudah disentuh, sudah katakanlah di-handle lah ya, diurusin. Tapi satu hal juga tadi kan Bapak Ari juga sempat ngomong soal Danau Toba. Siapa sih yang nggak tahu Danau Toba? Ya kan? Nah, jadi pengen tahu nih Pak, kalau Danau Toba sendiri kan semua tahu bahwa dia juga menjadi objek wisata. Dan semua danau pun di Indonesia punya kesempatan juga menjadi objek wisata sebetulnya. Nah, kalau Danau Toba sendiri pun pengen tahu juga nih Pak, bagaimana tuh update perkembangan dari Danau Toba sendiri. Yang tentunya udah jadi bahan perbincangan dan juga mungkin juga ada beberapa update mengenai tadi Bapak bilang revitalisasi atau perkembangan-perkembangan tertentu yang diadakan juga di danau-danau lainnya selain Danau Toba, Pak. Di Danau Toba itu sekarang kita sedang melakukan kegiatan revitalisasi dan pembuatan alur namanya alur Tano Ponggol. Alur Tano Ponggol. Tano Ponggol. Itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Alur Tano Ponggol, Pak. Jadi danau apa namanya di tengah Danau Toba itu ada Pulau Samosir tuh ya? Iya, benar. Nah, Pulau Samosir itu sebenarnya terpisah itu pulau ya, tapi pada kenyataannya di lapangan itu dia sudah menyatu. Sehingga ini kita buatkan lagi seperti kanal gitu. Untuk kembali memberi jarak antara Pulau Samosir dengan daratan Sumatera Utara. Oh, emang sekarang udah nyambung? Nyambung. Oh, nyambung. Waduh, saya kurang gaul di sana. Nah, itu nanti untuk objek wisata, Mas. Jadi nanti ada perahu yang bisa mengelilingi Pulau Samosir. Iya. Kita bikinkan kanal itu supaya memungkinkan perahunya bisa lewat di sana. Itu sudah progresnya sudah 90% dan mudah-mudahan akhir tahun ini sudah selesai. Dilengkapi juga dengan penataan bantarannya. Oke. Nanti keren lah itu kanalnya tuh di kiri kanannya itu ada bantaran yang bisa public area lah ya yang bisa digunakan untuk daerah tujuan wisata juga. Jadi benar-benar membuat bahwa Danau Toba bisa jadi kayak percontohan menjadi satu objek wisata internasional dengan standar internasional dan juga dengan fasilitas juga yang memang benar-benar standarnya emang bisa dinikmati oleh semua orang. Betul. Jadi penasaran loh, ini baru tahu juga ternyata emang di Pulau Samosir itu tadi udah mulai nempel sama daratan Danau Toba ya. Nanti itu kita bikin kanal. Jadi biar tetap aslinya dia tetap pulau. Tetap pulau ya. Jadi Bang, jangan tiba-tiba loh kok udah nempel sekarang. Uniknya nanti hilang nanti. Iya. Nah, dari Danau Toba juga kalau kita bicara mengenai danau, waduk, bendungan, atau tadi juga Bapak bilang embung ya. Embung adalah satu PUPR juga yang mungkin baru gabung di podcast Sigap Membangun Negeri. Embung tadi saya juga baru tahu nih adalah danau buatan manusia ya. Lebih kecil dari danau dan buatan manusia. Tapi bukan itu ya, bukan apa namanya genangan air. Segede udah hampir kayak danau lah gitu, gede banget ya. Empang gede lah. Empang gede lah pokoknya ya. Nah, kalau bicara mengenai danau, waduk, embung tadi, kabarnya itu emang mesti punya sertifikat ya Pak ya? Iya. Itu fungsinya apa sih Pak? Biar nggak jelas siapa yang punya, atau emang ada standar tertentu yang mesti bilang bahwa di seluruh dunia namanya danau, lake, atau apapun juga mesti punya sertifikat. Iya betul. Jadi danau itu kan menjadi kekayaan negara ya. Oh iya. Kita bayangkan itu nggak perlu dibangun tiba-tiba muncul air yang tertampung segitu banyak. Dan bahkan di beberapa danau itu juga sudah ada yang dimanfaatkan gitu. Nah tentunya kekayaan negara ini kan harus dijaga ya. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan atau pemanfaatan dari kekayaan negara itu perlu ada aspek legalnya kan gitu. Nah itulah yang disertifikatkan sehingga nanti yang di samping itu juga secara fisik kita tetapkan batas sempadan ya. Batas sempadan kan perlu ditetapkan dulu tuh. Iya. Itu batas sempadan. Pak, mohon maaf Pak, sebelum lanjut. Sempadan itu apa sih Pak? Ini sempadan itu ruang yang ada di sekitar daerah genangan itu, di daerah air itu. Itu kalau sesuai dengan itu ada ketentuannya Mas, ada regulasinya yaitu Permen nomor 28 tahun 2015. Itu lebarnya itu setinggi 50 meter dari muka air yang paling tinggi yang pernah terjadi.
Jadi kan muka air tuh naik turun tuh. Iya, naik turun Pak. Nah itu dari sisi danaunya itu, Iya. itu 50 meter ke arah darat itu adalah namanya sempadan. Oh gitu. Nah sempadan itulah yang ditetapkan. Iya. Ditetapkan dan ya nanti terserah sih fisiknya nanti seperti apa, apakah ada tembok, apakah ada apa hanya patok dan lain sebagainya. Iya. Jadi ditetapkan dulu. Nah itu yang itu ada miliknya pemerintah. Itu yang harus dijaga ya. Harus jaga ya. Itu yang harus dijaga oleh kita sama-sama sehingga yang tadi istilahnya disertifikatkan tadi. Iya. Ya. Jadi tahulah batas-batas mana yang mesti jaga. Tolong jangan ngapa-ngapain di sini. Ini pemerintah untuk buktinya ini ada sertifikatnya loh. Oh kayak gitu. Jadi kalau mau tiba-tiba mau buka warung, lapor kemana tahu lah. Ini tanah orang loh, tanah pemerintah ya kayak gitu. Baiklah. Nah, kemudian juga nih sahabat PUPR, kita lanjut lagi ngomong soal bendungan, danau, waduk, dan juga tadi embung juga. Namanya barang ya Pak, mau barang yang apapun juga produknya, mau yang buatan alam atau buatan manusia, pasti ada momen-momen di mana pasti akan kalau nggak dirawat bisa rusak tuh Pak. Iya. Ya kan, namanya maintenance tuh diperlukan sekali, apalagi kalau yang emang ada tujuan-tujuan tertentu yang mesti dijaga. Nah, inovasi apa nih Pak? Inovasi apa yang dilakukan oleh tim Bapak untuk memelihara bendungan dan juga danau sudah ada Pak? Ya, danau dan bendungan utamanya ya itu kan kendala utamanya adalah sedimentasi. Iya. Sedimentasi. Artinya dia umurnya bisa berkurang nih karena volume airnya berkurang karena kemasukan sama sedimentasi itu. Nah, kita ada beberapa sedang dan akan melakukan inovasi untuk menghindari atau paling tidak mengurangi resiko sedimentasi masuk ke dalam bendungan itu. Yang pertama yang sekarang sedang dibangun itu adalah closure dike. Closure dike. Di bendungan Wonogiri. Itu apa tuh Pak? Closure dike Pak? Closure dike itu jadi kita sudah tahu nih sumber-sumber sedimentasi dari beberapa sungai itu kita sudah tahu. Itu kita lokalisir. Jadi bendungannya genangannya itu tuh dibelah. Dibikin jalur tanggul, itu. Tanggul. Jadi dibikin tanggul khusus sehingga si sedimen yang datang itu tidak lagi mengganggu ke dalam area pemanfaatan bendungan, tapi sudah bisa kita giring untuk keluar dari area waduk. Dialihkan kemana lah gitu ya? Kita bikinkan juga alirannya. Kita bikinkan pintunya, kita bikinkan salurannya, kita bikinkan tanggulnya. Jadi kasarnya tanda kutip buang juga nggak sembarangan Pak ya? Buang juga nggak sembarangan. Nggak memberikan efek negatif ke area lain ya? Iya, itu sudah kita lakukan di Wonogiri. Iya. Kemudian yang kita antisipasi juga, yang kedua ya, inovasi yang kedua, kita antisipasi dengan modifikasi desain bendungan-bendungan yang sekarang sedang berjalan ini. Iya. Jadi kita buat namanya bottom outlet. Bottom outlet. Jadi bukan toko ya, outlet. Ini outlet yang buat mengeluarkan air atau memflushing air. Oke. Kalau bendungan itu sudah terisi air semua, terus kita sudah tidak bisa lagi mengeluarkan, kalau bendungan yang konvensional sudah tidak bisa lagi mengeringkan bendungan atau mengurangi itu sudah tidak bisa lagi. Nah sekarang bendungan-bendungan yang baru ini sudah dilengkapi dengan bottom outlet itu yang memungkinkan kita bisa mengurangi air sekaligus merilis tadi sedimen tadi. Oh gitu. Nah, jadi kita bikinkan device di hulunya, kemudian itu yang memungkinkan nanti air plus campuran sedimen bisa keluar dari daerah genangan. Nanti secara berkala dioperasikan. Berapa tahun sekali buka, berapa tahun sekali buka gitu. Kayak flush di toilet itu Pak ya? Persis. Kayak gitu ya, keluarin, buang kayak gitu. Jadi bisa. Jadi itu kita ngerti Pak. Masyarakat awam Pak. Ngerti seperti itu. Gitu, ya. Sehingga bisa kita kurangi itu volume waduk. Jadi nggak numpuk gitu Pak ya? Nggak numpuk. Itu kemudian juga kita akan ini. Selain yang dua tadi sudah kita lakukan, yang akan kita kerjakan ini adalah dam upgrading istilahnya. Dam upgrading. Ya, itu ini masih dalam tahap studi kerjasama kita dengan pemerintah Jepang untuk bendungan-bendungan yang sudah beroperasi sekian puluh tahun itu kita kembalikan fungsinya dengan beberapa strategi. Misalnya ada bendungannya ditinggikan sehingga air yang tertampung bisa lebih banyak. Kemudian tadi itu dibikin saluran bypass atau terowongan yang untuk mengurangi air sekaligus membilas sedimen seperti itu. Ini sedang dalam tahap studi, ada di 4 bendungan yang sudah beroperasi sekian lama. Nah, menarik sekali obrolan kita sahabat PUPR dengan Pak Ari juga ngomong soal bendungan, waduk dan juga danau yang mungkin selama ini emang
jarang banget kita tahu nih kayak gimana perkembangannya dan ternyata kita punya banyak sekali bendungan dan waduk Pak ya. Iya. Jadi Bapak 60 yang sedang kita bangun ini 61. Tapi sebetulnya kalau se-Indonesia ada berapa sih Pak? Kira-kira Pak? 230 kalau saya nggak salah. 230 yang sudah beroperasi. Iya. Nah, ini nanti kita di periode ini Renstra yang ke depan ini selama 5 tahun ke depan ini juga kita rencanakan ada 18 bendungan baru. 18 lagi nih. Dari tadi yang 61 tambah lagi nanti 18. Jadi 61 yang baru jadi separoh, sudah 4 tahun, sebentar lagi 30-an. Kemudian Bapak ada PR lagi bikin 18 lagi. 18 lagi. Iya. Jangan lupa minum vitamin ya Pak ya. Jaga-jaga imunitas Pak. Nah, ini juga kompak dengan tim. 18 ini juga nanti kita kita coba telusuri juga pembiayaannya tidak hanya dari APBN aja. Kita kan tahu kalau bikin bendungan itu mahal tadi kan kita cerita juga ya. Lihat bentuknya, aduh ini kalau orangnya ilmunya nggak tinggi banget nggak jadi nih gitu kan. Ilmunya tinggi dan duitnya nggak tinggi ya. Iya, jadi kita nanti coba dengan skema pembiayaan selain APBN. Iya. Bisa dengan KPBU atau memang kita serahkan ke swasta. Oke. Untuk meringankan beban APBN juga. Iya benar, itu mah udah masalah deal bisnis Pak ya. Iya. Nah, kira-kira untuk menutup obrolan kita pada kesempatan kali ini di podcast Sigap Membangun Negeri, ada nggak sih Pak Ari mewakili juga dari Kemen PUPR yang Balai Teknik Bendungan. Waduh, ini yang bisa disampaikan pada sahabat PUPR dan juga generasi muda juga agar tetap peduli terhadap kelestarian lingkungan dan juga sumber daya air. Ada yang pengen bisa disampaikan? Jadi saya ingatkan kembali teman-teman sahabat PUPR ini bahwa air itu adalah sumber kehidupan. Air itu adalah sumber kehidupan, walaupun sekarang kita sangat mudah mendapatkan air, tapi tentunya juga harus selalu kita jaga kuantitas dan kualitasnya. Setuju. Tanggung jawab kita bersama, kemudian juga ikut sama-sama mempertahankan atau merawat prasarana sumber daya air yang sudah ada. Ya, itu jadi jangan buang sampah sembarangan. Jangan coret-coret di pintu bendungan. Aduh, itu bener tuh. Itu kayak masa ada zaman kapan. Orang Indonesia tuh kadang-kadang nggak bisa lihat tembok kosong aja gitu. Bikin gambar apa aja ada. Yang kita sama-sama kita jaga karena untuk mendapatkan air atau mengelola air ini memerlukan biaya yang juga besar dan waktu yang tidak sebentar gitu. Setuju. Oke Pak Ari, terima kasih banyak loh buat ngobrol-ngobrolnya, berbagi informasi, kita belajar bareng nih. Sama-sama. Dengan Pak Ari juga. Terima kasih Mam, ya. Ya, senang banget, semoga tetap sehat. Amin. Salam juga buat timnya. Amin. Dan juga semoga lancar semuanya prosesnya mengejar semua target. Amin. Yang tadi sampai dengan 60 sampai dengan tahun 61 sampai dengan 2024 dan plus tambahan lagi 18 lagi. Semangat Pak. Amin. Doa kami menyertai Pak Ari dan terima kasih. Demikianlah sahabat PUPR obrolan kita di podcast Sigap Membangun Negeri dan juga di YouTube channelnya dari Kemen PUPR bersama dengan Bapak Erlangga Marjono selaku Direktur Bendungan dan Danau, Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Terima kasih sudah bersama-sama dengerin, berbagi informasi juga, dan jangan lupa bisa disimak juga YouTube-nya sekali lagi Kemen PUPR, juga Instagram dan juga Facebook yaitu Kemen PUPR, Twitter-nya Kemen PU dan juga website-nya pu.go.id. Sampai ketemu lagi kita dengan topik-topik yang tidak kalah menariknya. Saya Imam Wibowo atas nama Kemen PUPR dan juga podcast Sigap Membangun Negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membawa kemajuan bersama PUPR Sigap